Kematian selalu mengundang duka cita dan air mata. Karena kita menangisi dia yang pergi dan tidak akan kembali lagi. Meskipun kita semua akan juga pergi, tetapi kematian selalu mengusik rasa emosi kita. Karena ada rasa kehilangan yang mendalam. Dan masih banyak lagi perasaan-perasaan yang menyelimuti hati kita di seputar kematian kekasih kita. Apalagi dia yang pergi adalah seorang ibu yang gigih bertarung dalam hidupnya, dalam melahirkan dan juga membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta kasih yang tulus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kematian setiap manusia selalu unik karena ia memiliki sejarah hidupnya tersendiri yang menyimpan makna tersendiri dan menjadi alasan mengapa kita harus berduka. Dalam pandangan Kristiani, kehidupan dan kematian adalah dua sisi yang harus kita alami. Namun kematian orang Kristen bukanlah jalan terakhir dari hidupnya. Kefanaan itu terbatas dalam tubuh yang sementara. Tetapi jiwa kita kekal adanya. Saudara, mengapa ada hidup baru di balik dunia kematian kita? Sebab Yesus yang kita imani telah membuka tabir baru. Ketika ia sendiri mengalami kematian, namun kemudian ia bangkit dan hidup. Karena itu, kematian bagi setiap orang Kristen adalah jalan baru untuk memasuki satu kehidupan yang baru, yang kekal. Itulah sebabnya ketika kita bertemu dengan kematian, justru di situ kita menemukan suatu harapan abadi yang diberikan Tuhan Yesus. Sebagai sebuah harapan yang paling pasti dalam hidup manusia, dan harapan ini tidak bisa dirampas oleh kuasa apapun. Karena itu barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka ia sesungguhnya hidup meskipun ia sudah mati. Janji Yesus ini sungguh tetap dan amin. Kristus telah mati dan mengalahkan maut, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi dikuasai oleh hukum maut, melainkan dikuasai kehidupan yang kekal di dalam Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus, sebagaimana yang kita baca dan dengar tadi, mewartakan tentang jangan tawar hati. Juga waktu di mana waktu dalam kita menghadapi maut. Surat Rasul Paulus ini mengajak kita untuk membangun harapan baru yang optimis di tengah-tengah berbagai persoalan dan penderitaan dalam dunia ini. Saudaraku, apa saja peristiwa pahit yang menimpa hidup kita ini, harusnya kita hadapi dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan Yesus yang kita imani itu adalah Tuhan yang hidup, sehingga kita pun hidup di dalam Dia. Karena Yesus telah mengalahkan maut, sehingga Ia saja yang sanggup menolong kita mengalahkan kuasa maut. Bahwa maut tidak pernah mampu berkuasa untuk merampas kehidupan kekal yang dijanjikan Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, di sini Paulus membuka cakrawala pemikiran kita tentang konsep manusia. Ada dua konsep manusia, yaitu konsep manusia lahiriah dan konsep manusia batiniah. Bahwa setiap orang Kristen memiliki dua hal dalam hidupnya, yaitu manusia jasmania atau manusia ragawi yang bersifat fana yang kelihatan, manusia yang terbatas secara fisik, manusia yang hidup dalam kesementaraan. Manusia jasmania atau lahiriah itu ada sakit, itu dapat sakit, menderita,
dan mengalami berbagai pukulan dalam hidupnya, bahkan akan mengalami kematian oleh berbagai sebab. Kematian jasmania kita bisa terjadi kapan saja, di mana saja, jika hal itu dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, tidak pernah kita dapat melawan keterbatasan kita sebagai manusia lahiriah, bahwa semua yang hidup pasti akan mati. Sebab itu yang diperlukan adalah kesia-siagaan. Kita harus terus berada dalam kesia-siagaan kita untuk kita dapat menerima batas waktu yang ditentukan olehnya. Kedua, konsep manusia Kristen menurut Paulus adalah manusia yang bukan hanya terdiri atas hal kebendaan yang melekat padanya, tetapi juga manusia batinia yang tidak kelihatan. Manusia batinia atau manusia rohania kita tidak terbatas adanya. Jika manusia jasmania kita fana dan mengalami kematian, maka manusia batinia kita menurut Paulus dapat diperbaharui dan disegarkan meskipun manusia lahiriah kita semakin hari semakin menurun. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang diberkati, Paulus dalam teks ini mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup manusia harus memperhatikan dua hal ini secara berimbang. Sekali lagi saya katakan, Paulus dalam teks ini mengajarkan kepada saudara dan saya, kepada keluarga, bahwa hidup manusia harus memperhatikan dua hal ini secara berimbang. Kita harus memperhatikan hal-hal lahiriah sebagai suatu berkat Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa kita juga harus membangun manusia batinia kita yang tidak kelihatan, supaya kita memperoleh harapan dan juga kita memperoleh masa depan dalam kehidupan yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Manusia lahiriah kita akan mati pada saatnya, tetapi manusia rohania kita tidak akan pernah mati. Ia akan memperoleh kekekalan, asalkan sepanjang hidup kita terus memuliakan Tuhan dan hidup menurut tuntunan Roh-Nya yang kudus. Saudara-saudara, jangan sampai kita hanya pandai mendadani manusia lahiriah kita agar kelihatan muda dan segar, tetapi jiwa dan rohani kita dibiarkan layu dan merana, tidak terurus, dan bahkan mengalami kemunduran. Karena itu dalam kebaktian pemakaman ini, Paulus mengajak kita untuk kita dapat mengingat kehidupan pasca kematian, agar hidup kita tidak gelisah dan tidak memiliki masa depan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita ada di tenda duka. Kita ada dalam fakta tentang keterbatasan dan kesementaraan yang terjadi dalam diri kekasih kita, sahabat kita, saudari kita, mama kita, oma kita, Mama Yuliana Klaping dulu Serang. Ia ada dalam keterbatasan hidup 63 tahun, 3 bulan, 10 hari sebagai ukuran panjangnya jalan kesementaraan. Tapi di balik tubuhnya yang fana tersimpan manusia batinia yang tidak pernah mati dalam iman kepada Kristus sebagai Tuhan yang hidup. Anak-anak, cucu, keluarga menangisi semua yang terbatas yang akan segera berlalu dari persekutuan hidup bersama dengan Mama Yuli yang kita cintai. Tapi ingatlah bahwa kita juga harus memandang janji Tuhan, bahwa sekali kelak kita akan berjumpa dengan Dia dalam rumah Bapa di sorga. Karena itu, perpisahan ini jangan kita tangisi seperti orang yang tidak beriman, tapi marilah kita menangisi karena secara kemanusiaan ada. Begitu jasa, kebaikan dan kasih sayang yang telah Mama Yuli taburkan. Saya ingat beberapa kali dalam perkunjungan kakak,
Mama Yuli ini adalah orang yang suka bercurhat. Jadi satu kali saya lewat depan, Mami hati aduh. Saya pikir mau bikin apa? Saya bikin kue kok. Bikin kue nak kau nikmati sama-sama. Bikin teh kau minum berbaca. Soalnya memang kasih tahu mama dong, tolong doakan beta. Jadi dia orang suka bercurhat dan minta doakan. Mama Yuli ini adalah orang yang semangat. Dia orang yang kreatif. Dan dia selalu hadir di mana-mana. Dan ketika dia mulai sakit, perlahan-lahan kita tidak lihat lagi. Karena dia terbaring di tempat tidur hanya karena sakit. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi keluarga yang diberkati. Kita menangisi karena secara kemanusiaan ada begitu banyak jasa. Tadi sudah dikatakan, kebaikan dan kasih sayang yang telah ia taburkan. Bagi saya ia seorang wanita sederhana, tapi ia seorang pemberi. Ia seorang pemberi. Ia sampai tutup tangan. Orang bilang kalau tutup tangan, berkat mau turun dari mana. Tapi dia selalu buka tangan. Walaupun dia mengalami banyak penderitaan, tapi baginya ketika dia buka tangan, ada berkat sukacita yang ia alami dalam hidup ini, menghadapi berbagai penderitaan sampai maut yang memisahkan. Bapak Ibu Saudaraku, almarhumah dalam segala keberadaannya, ia juga telah mengisi ruang hidup keluarga. Ia dekat dengan anak-anak, tapi juga ia mencintai cucu. Di mana-mana ia selalu membawa cucu yang ia cintai. Sekali lagi ia telah mengisi ruang hidup keluarga. Ia juga mengisi ruang hidup sosial. Sehingga tadi dikatakan bahwa ia aktif dalam program Gebir Kower 4. Dan juga persekutuan Jemaat Rayon 29. Ia selalu mengisi ruang hidup sosial dan juga ruang hidup berjemaat dengan berbagai cinta yang tulus. Ia telah pergi, tetapi ia telah memberi warna dan sumbangan berharga bagi kita semua sesuai dengan talentanya. Dan inilah yang membuat kita sedih atas kepergiannya. Namun Bapak Ibu Saudaraku, pada saat yang sama mari kita juga melihat hal-hal yang tidak kelihatan dengan mata iman kita. Bahwa ia tidak pernah pergi. Mama Yuli Laping dulu tidak pernah pergi. Ia ada dalam hati kita. Ia ada dalam hati keluarga. Ia ada dalam hati jemaat. Ia ada dalam hati dan pikiran perasaan kita. Sekarang ia pergi lebih dahulu dan kita semua pasti kita akan menyusulnya ke rumah Bapa yang tenang dengan penuh kesenangan. Bapak Ibu Saudara keluarga yang diberkati, lembaran kehidupan dalam panggung Mama Oma Yuli yang kita cintai di dalam kedua kehidupannya telah berakhir. Tetapi lembaran kehidupan baru telah dibuka oleh Yesus Kristus baginya. Karena itu marilah dengan mata iman kita harus berani berkata, selamat jalan kekasih jiwa kita sampai berjumpa kelak di rumah Bapa, sesuai dengan kesaksian Kidung Jemaat 266. Kita mari bernyanyi bersama. Ada kota yang indah cerah dan sisa akan berikut.